Jadi ketika tadi saya masuk ke dalam alam gaib agak lama, melihat kamu berlari, itu kamu sedang mencari tempat untuk bersembunyi supaya bayi kamu itu aman. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi malam hari ini sebenarnya saya ada janji dengan seorang laki-laki yang Astagfirullahaladzim. Ini dua nalar ya, teman-teman. Jadi laki-laki yang ingin saya temui ini dia nggak mau masuk kamera. Jadi mungkin setelah kita selesai surat lah intinya, dia akan kita interogasi, mas, yang tadi saya bilang gitu. Iya. Nah ya teman-teman, jadi dia itu melakukan intinya pesugihan gitu ya, tapi memang saya tidak pernah dengar sebelumnya, mas Angga. Makanya saya akan terawang dulu, teman-teman. Saya akan masuk ke alam goib. Saya bukan terawang sih, saya akan selidiki. Astagfirullahaladzim. Cium tadi, mas, tercium. Iya, Bapak nih. Astagfirullahaladzim. Baik teman-teman, sebelum kita interogasi laki-laki tersebut, saya akan masuk ke dalam alam goib untuk mengetahui yang sebenarnya, mas Angga. Ya, Bapak. Karena laki-laki ini dia itu menganut pesugihan tali pusar bayi, mas Angga. Astaga. Mas Angga sudah bawa yang saya tadi bilang? Ya, sudah, Bapak nih. Itu nanti dikeluarkan ya, mas ya? Ya. Karena lagi gerimis, teman-teman, makanya saya cari tempat yang aman aja gitu ya. Mas Angga, Ya. bau dupa kayak gitu kan? Iya, Bapak nih, bau dupa ini. Ini sebenarnya ada yang ingin hadir di depan kita, tapi nanti kita urusin satu persatu, mas. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Bentar, masalah. Nanti dihitung, kamu baca yang tadi saya kasih tahu ya, mas ya. Iya, Bapak nih. Hitung sampai 10 mundur, 10, 9, 8, 7 gitu ya. Iya. Saya akan kembali lagi, mas. Iya. Yang penting waktunya pas ya, mas ya. Iya, Bapak nih. Kamu jangan jemput saya sebelum waktunya, mas. Iya. Astagfirullahaladzim. Mas Angga? Ya, Bapak nih. Saya perempuan, mas Angga. Saya akan masuk ke Astagfirullah. alam gaib untuk menanyakannya, mas Angga. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Astaga, kenapa, Bapak nih? Ada perempuan yang akan keluar, mas Angga. Siapa? Dia bawa bayi, mungkin mas, yang digendong. Tapi bayi ini seperti masih hidup, mas Angga. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim.
Kelihatan kan percaya mas? Benar Bapak nih. Mau lucu. Ya. Dia seperti membawa bayi gitu masa enggak? Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Lihat yang ada di bawah saya teman pisang itu. Nah, itu sebagian dari apa ya mas ya? Tumbal-tumbal mereka gitu mas. Apa namanya? Sajian mereka gitu. Kayak Astagfirullahaladzim. bau dupa gitu ya mas ya. Sudah. Ya Bapak nih. Dia kena keluar mas sepertinya mas. Stop. Mau juga. Mau juga. Ya. Hadir. Hadir. Wah, itu bukan siapa dia sebenarnya. Aduh. Apa sebenarnya maumu? Astagfirullahaladzim. Allah Astagfirullahaladzim. Akbar. Masa enggak? Jangan main-main kamu. Ya. Kurang ajar. Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Wah, wujud. Keluarkan mas enggak? Bantu keluarkan mas. Iya Bapak nih. Keluar. Tunjukkan siapa dirimu. Tunjukkan siapa dirimu. Allahumma sholli ala sayyidina Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Pucat sekali. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Ya, tanpa kamu bicara panjang lebar pun saya sudah tahu. Astagfirullahaladzim. Ya, Yudi bersama saya. Iya. Allah Akbar. Teman-teman, jadi begini. Ini adalah salah satu sosok yang membawa anaknya baru lahir. Dia baru lahiran, teman-teman. Meninggal karena pendarahan dan keduanya nggak selamat seperti itu. Tapi dia ini berusaha untuk di alam goib saya itu melihat dia memang lari-lari terus, Mas. Lari-lari membawa anaknya seperti lari-lari gitu ya, teman-teman. Jadi kenapa dia seperti itu? Jadi intinya seperti ini singkatnya. Si laki-laki yang dia ingin bertemu saya nggak mau masuk kamera.
Jadi dia itu adalah salah satu orang yang ingin melakukan pesugihan tali pusar, teman-teman, seperti itu, tali pusar bayi. Tapi dia tidak mau dihantui oleh bayi-bayi yang diambil tali pusarnya, teman-teman. Jadi dia mau minta tolong pada saya untuk menaklukkan bayi tersebut untuk tidak mengganggu kehidupan mereka. Nah, tapi kan saya tidak mau ya, teman-teman ya. Berarti kan sama saja saya membantu dia, seperti itu intinya, teman-teman. Nah, berarti setiap ada bayi yang meninggal terus, saya maksud, jadi teman-teman, setiap ada bayi yang baru meninggal gitu, teman-teman, itu menjadi para incaran mereka-mereka yang melakukan pesugihan tali pusar bayi, seperti itu, teman-teman. Jadi tali pusarnya diambil, biasanya kan bayi baru meninggal tuh ada tali pusarnya ya, teman-teman ya. Nah, jadi untuk mengambilnya itu bukan si manusianya itu yang akan menganut pesugihan tersebut, teman-teman, tapi dia bersekutu dengan salah satu makhluk yang khusus untuk mengambil tali pusarnya. Misal ini lagi di rumah sakit gitu ya, jin tersebut, atau lagi di klinik, pasti langsung menghampirinya, seperti itu, teman-teman. Kebanyakan yang diambil tali pusar bayi yang meninggal gitu, teman-teman. Tapi tidak ada juga yang mengambil bayi yang masih hidup itu diambil, dicuri tali pusarnya, teman-teman, untuk dijadikan yaitu intinya pesugihan tali pusar bayi, teman-teman. Tapi kebanyakan yang melakukan itu dihantui oleh bayi-bayi yang mereka ambil tali pusarnya. Jadi ketika tadi saya masuk ke dalam alam gaib agak lama, melihat kamu berlari, itu kamu sedang mencari tempat untuk bersembunyi supaya bayi kamu itu aman. Astagfirullahaladzim. Baik. Saya tidak akan membantu dia. Memang saya tidak akan membantu dia. Cuma dianya aja yang datang kepada saya meminta untuk bagaimana sih caranya agar terlindung dari gangguan hal goib, teman-teman. Terhindar dari gangguan hal goib karena dia ingin melakukan pesugihan tersebut. Jadi ibarat kata kamu nih nggak aman, sedang diincar. Oke, saya akan membantu kamu untuk kamu bersembunyi di suatu tempat yang memang di situ tempatnya aman. Insya Allah di situ kamu tidak akan terganggu dari manusia-manusia yang menginginkan tali pusar tersebut. Masuk ke dalam tubuh saya. Jika semuanya sudah aman, saya akan keluarkan lagi kamu. Saya yakin mereka yang menganut pesugihan tersebut itu pasti ada dalangnya, Mas. Ibaratnya ada dukun gitu yang memberikan dia jalan untuk mempermudah melakukan hal tersebut, Mas Angga. Kita tangkap dulu tuh si otaknya si dukun-dukun tersebut, teman-teman, ya, entah dukun beneran entah dukun gadungan, baru kita keluarkan ruh dari perempuan yang habis melahirkan ini, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Mas Angga, Iya, Bapak. bantu doa, Mas. Iya. Masuk. Masuk. Ya Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. Allah Akbar. Teman-teman, laki-laki yang bernama Yudi itu kan sedang ada di dalam mobil ya, teman-teman ya.
karena kita tinggal untuk bertemu dengan ruh yang tadi ya Mas ya. Iya. Nanti ketika dia meminta pertolongan dari saya, bilang aja ya Mas ya, Ya. saya pingsan, supaya saya tidak membantu dia Mas, karena dia minta perlindungan supaya tidak diganggu oleh hal-hal yang tidak terlihat seperti itu Mas. Gangguan dari semua bayi yang diambil tali pusarnya, dia akan menghantui orang tersebut Mas Angga. Siap. Jadi intinya itu banyak sekali manfaatnya gitu Mas, si tali pusar bayi tersebut. Bisa untuk pesugihan gitu ya, ngaji sugih gitu pakai tali pusar tersebut Mas Angga. Iya. Banyak sekali kegunaannya lah, ya bisa untuk penglaris apa tuh segala macam, intinya banyak sekali teman-teman dari si tali pusar bayi tersebut. Saya pun baru dengar ini Mas Angga. Jadi saya berada di sebelah selatan Pulau Jawa teman-teman, memang pesugihan itu masih jarang. Rasanya seperti ngos-ngosan Mas, karena masuk di alam goib itu rasanya saya jadi ikut berlari Mas. Yang saya lihat memang perempuan yang membawa bayi tersebut itu seperti lari-lari Mas Angga, seperti cari tempat persembunyian gitu. Teman-teman, jadi kan khasiatnya memang banyak ya bagi mereka yang menggunakannya teman-teman. Nah nanti kan ada dukunnya tuh gitu ya Mas ya. Nah disitu ya, itu tuh kayak diolah gitulah bahasanya teman-teman, diolah gitu teman-teman, terus nanti diapakan lagi itu. Nah itu baru siap untuk digunakan gitu teman-teman. Astagfirullahaladzim teman-teman. Nanti biar Mas Angga aja yang ngurusin si Mas Yudi yang mencari-cari saya, ingin meminta pertolongan biar terhindar dari makhluk-makhluk yang dia ganggu gitu teman-teman. Nah saya kan nggak tahu nih niatnya dia tuh datang ke sini tuh mau apa ya Mas ya awalnya. Terus ketika saya korek-korek, dia memang belum melakukan, mau, tapi saya mau melakukan itu pesugihan tali pusar tersebut. Tapi bagaimana caranya supaya saya tidak terganggu oleh makhluk yang saya ambil tali pusarnya. Dia mau minta bantuan saya teman-teman seperti itu. Tapi awalnya dia mau ketemu karena mau menunjukkan satu penyakit teman-teman. Memang dia ada penyakit. Nah itu teman-teman, penyakit yang membuat dia sulit untuk bekerja, makanya dia mau melakukan pesugihan tersebut Mas Angga. Tapi saya tidak tahu bahwa di balik itu dia mau melakukan hal seperti ini teman-teman. Kalau mau seperti ini saya tidak temuin dia. Mungkin saya akan tutup dulu teman-teman malam hari ini ya. Ini teman-teman, kain ini adalah kain yang membantu saya untuk mempermudah apa ya teman-teman ya, penelusuran malam hari ini, karena kayak ini sudah diberi doa teman-teman. Jadi apapun yang akan terjadi saya juga bisa terlindung gitu Mas dari segala mara bahaya. Mungkin saya akan tutup dulu teman-teman sampai di sini. Kalau misalnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Angga bilang aja bahwa ini semaput gitu, bahwa ini pingsan, tidak bisa membantu malam hari ini. Lebih baik kamu pergi aja supaya nanti kamu tidak kena imbasnya.